Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa peserta mata kuliah Public Speaking. Pada pagi hari ini, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita diberikan kesempatan berkumpul kembali dalam virtual, yaitu dalam Learning Management System Universitas Bhinneka PGRI dalam keadaan sehat walafiat. Baik, rekan-rekan mahasiswa, pada pagi hari ini kita akan melakukan perkuliahan pertemuan yang kedua, di mana pada hari ini kita menggunakan LMS Universitas Bhinneka PGRI seperti pada pertemuan yang pertama. Baik, rekan-rekan mahasiswa, kita akan memulai perkuliahan hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama agar pertemuan kita diberikan kelancaran. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari terkait dengan materi konsep dasar public speaking. Ya, seperti yang rekan-rekan bisa mengecek ya pada laman LMS bahwa pada rencana pembelajaran semester atau RPS sudah bisa Anda ketahui bahwa pada pertemuan kedua Anda akan mempelajari yang namanya konsep dasar public speaking. Dan pada pertemuan ketiga nanti kita akan mempelajari tentang etika dalam public speaking, di mana konsep dasar dan etika ini termasuk dalam satu kemampuan akhir yang direncanakan, yaitu Anda memahami dan juga mampu menjelaskan tentang konsep dasar public speaking dan etika dalam public speaking. Baik, rekan-rekan mahasiswa, saya akan lanjutkan. Oke. Materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini adalah yang pertama, sejarah dan perkembangan public speaking. Yang kedua adalah definisi, tujuan, dan kegunaan public speaking. Kemudian yang ketiga, pentingnya kemampuan public speaking bagi kita. Dan yang keempat adalah prinsip public speaking. Ya, itu yang akan kita pelajari. Selanjutnya, rekan-rekan mahasiswa, yang pertama adalah sejarah dan perkembangan public speaking di dunia ini seperti apa. Sebelum kita mempelajari apa itu public speaking, perlu Anda ketahui bahwa public speaking itu kalau dulu, zaman dahulu itu bukan dikenal sebagai public speaking, tapi adalah dikenal dengan istilah yang namanya retorika. Ya, pada abad ke-20, konsep public speaking itu dikenal dengan istilah retorika, di mana retorika itu sebenarnya merupakan rasio atau sukacita yang diungkapkan melalui bahasa, ya, di mana pengungkapan melalui bahasa ini bisa dikatakan sebagai kemampuan berkomunikasi dalam menyalurkan pikiran. Ya. Aristoteles, yaitu salah satu tokoh public speaking, mendefinisikan teori retorika itu sebagai persuasi perspektif. Artinya apa? Bisa Anda ketahui bahwa persuasi ini adalah mempengaruhi, ya, cara bagaimana mempengaruhi masyarakat atau audiens kita. Sedangkan perspektif ini adalah merupakan cara pandang seorang speaker dalam bagaimana mempengaruhi audiens atau khalayak yang kita sampaikan. Ya, jadi untuk menurut Aristoteles ini rekan-rekan mahasiswa, yaitu public speaking atau retorika di sini adalah zaman dulu dikenal dengan teori retorika, di mana kemampuan dalam menemukan alat-alat yang bisa digunakan untuk mempersuasi atau mempengaruhi, di mana sesuai dengan keadaan yang sedang dihadapi, atau di sini kaitan dengan selain keadaan adalah audiens yang dihadapi. Kalau bisa kita lihat bahwa persuasi itu sebenarnya adalah sebuah seni verbal, Mas Enggi. Jadi verbal itu adalah seni lisan atau komunikasi di mana yang digunakan untuk meyakinkan seseorang atau masyarakat atau audiens kita untuk melakukan sesuatu yang ingin kita kehendaki. Baik itu audiens itu melakukan apa yang kita kehendaki saat ini, ataukah audiens itu kita menginginkan nanti ke depannya melakukan sesuatu yang kita inginkan. Bisa kita memberikan contoh, misalkan kalau Anda misalkan sales promotion skill misalkan ya, itu dia sudah dibekali dengan bagaimana cara public speaking yang baik, ya. Ataupun tim marketing atau marketing itu pasti sudah memiliki keterampilan atau skill tentang bagaimana cara komunikasi public speaking dengan baik. Dan mereka itu menginginkan bahwa audiens atau orang lain yang dia berikan pesan atau materi itu melakukan sesuatu yang dia kehendaki. Baik itu membeli sesuatu, baik itu melakukan sesuatu, baik itu
bisa jadi adalah perubahan mindset, ya, perubahan pola pikir, baik sekarang ataupun yang akan datang atau ke depannya. Jadi itu rekan-rekan mahasiswa, jadi itu adalah persuasi. Dan menurut Aristoteles sebenarnya prinsip dasar retorika atau public speaking istilahnya sekarang adalah sebenarnya prinsip dasarnya adalah komunikasi. Sehingga public speaking itu rekan-rekan mahasiswa mengacu pada strategi dan bagaimana konsep komunikasi. Oke, awal mula retorika. Retorika itu rekan mahasiswa ya dikenalkan pertama kali pada zaman Yunani. Ya, pada zaman Yunani di mana pada saat itu di bawah pemerintahan yang otoriter itu ada perebutan hak tanah. Perebutan hak tanah ini dilakukan antara pemerintah dengan masyarakat atau rakyat. Sehingga di mana pada saat itu ada gerakan revolusioner dari tokoh-tokoh yang memang dianggap penting untuk memperjuangkan hak rakyat. Di mana revolusioner itu apa? Yaitu dalam menentang pemerintahan itu harus dilakukan di pengadilan. Pengadilan ini di mana memperebutkan hak tanah yang dimiliki oleh rakyat. Melalui apa? Yaitu melalui public speaking atau melalui komunikasi. Sehingga bagaimana caranya setiap orang harus meyakinkan dewan juri atau jaksa atau hakim di situ untuk hanya melalui komunikasi atau pembicaraan saja sehingga bisa memperoleh hak tanah atas rakyat itu. Sehingga pada saat itu rekan-rekan mahasiswa ada seorang tokoh public speaker yaitu yang bernama Corax ya. Di mana Corax ini adalah menulis makalah tentang retorika yang diberi nama Teknologon. Di mana Teknologon ini kalau istilahnya Teknologon itu bahasa Yunani, kalau menggunakan bahasa Indonesia itu artinya adalah seni kata-kata. Ada beberapa prinsip ataupun teori dalam teknik kata-kata ini, di mana dalam makalahnya Corax ini menuliskan teknik kemungkinan. Apa itu teknik kemungkinan? Teknik kemungkinan itu yaitu ada 2 poin sebenarnya. Yang pertama, bila kita tidak mengetahui sesuatu dengan pasti, mulailah dari kemungkinan umum. Jadi kalau kita misalkan kalau dari konteks perebutan hak tanah, kalau kita tidak mengetahui sesuatu tentang teori tanah, maka kita harus membuat sebuah argumen ataupun teori atau pemikiran atau hipotesis umum, ya kemungkinan umum. Dasar-dasar organisasi pesan itu ada 3 rekan mahasiswa, pembukaan, kemudian uraian, argumen, penjelasan tambahan yang diperlukan untuk menunjang argumen ini, kemudian ada kesimpulan. Itu menurut Corex dari teori-teori kemungkinan atau teknik kemungkinan. Di mana dengan menggunakan 2 poin ini, Corex akhirnya berhasil memperjuangkan hak tanah atas rakyat yang digunakan untuk menentang pemerintah pada saat itu. Itu rekan-rekan mahasiswa, jadi asal mula dari retorika seperti itu. Kemudian pada era kemasan retorika di zaman Yunani itu ada 4 tokoh penting di mana semakin dari A sampai D itu semakin dari tahun ke tahun itu teori retorika itu semakin sempurna sampai hingga saat ini kita bisa mengenal public speaking. Oke, Bumi akan menjelaskan satu persatu sehingga nanti akan bisa mengetahui perkembangan retorika hingga menjadi public speaking seperti sekarang ini. Yang pertama rekan mahasiswa yaitu teori dari Gorgias dan Protagoras, di mana pada saat itu dia hanya fokus pada pengolahan bahasa atau kata-kata dalam bahasa yang puitis atau gaya lisan yang puitis, di mana tujuannya sebenarnya hanya untuk menyentuh hati dari pendengar rekan-rekan mahasiswa, jadi menyentuh hati dari pendengar atau audiens. Jadi itu kalau Gorgias dan Protagoras melakukan teori itu. Sedangkan Demosthenes dan juga Isokrates itu mereka mengembangkan gaya berbicara yang lebih lugas, lebih tegas dan juga jelas, di mana menggabungkan antara narasi dan juga argumentasi. Jadi kalau Demosthenes dan juga Isokrates ini rekan mahasiswa dia menolak atau menentang tentang teknik yang digunakan oleh Gorgias dan Protagoras sebelumnya. Karena dianggap bahwa teori dari Gorgias dan Protagoras ini merupakan teori public speaking atau retorika yang hanya untuk digunakan hanya untuk istilahnya membuai dari audiens itu agar agar memuji ataupun agar memberikan kata-kata ataupun pujian yang indah untuk kalimat yang sudah kita sampaikan.
Sehingga itu bukan merupakan teori retorika menurut Demosthenes dan Isokrates. Sehingga Demosthenes dan Socrates dia merupakan teori baru atau gaya berbicara baru, di mana di situ setiap penyampaian materi atau pembicaraan yang mereka sampaikan itu diselingi ataupun dikuatkan dengan argumen-argumen yang menurut mereka itu benar. Jadi itu rekan mahasiswa, jadi ada penambahan argumentasi. Selanjutnya rekan-rekan mahasiswa di dalam Socrates dan Plato selanjutnya bertahun selanjutnya yaitu dia meletakkan dasar retorika ilmiah. Jadi dari teori Demosthenes dan Isokrates, Socrates dan Plato ini menambahkan bahwa pembicaraan atau teknik retorika tidak hanya digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang non ilmiah, tapi di sini adalah dia lebih ke kepentingan yang ilmiah atau untuk menyampaikan wacana-wacana atau materi ilmiah. Bisa disampaikan dalam forum ilmiah atau kaitan dengan akademik, pendidikan, ataupun mungkin adalah dalam keadaan dalam kondisi bidang sosial ataupun yang di situ adalah dalam kategori ilmiah. Kemudian selanjutnya dilengkapi juga oleh Aristoteles. Aristoteles ini menetapkan 5 tahapan dalam penyusunan pidato. Jadi Aristoteles ini rekan mahasiswa langsung dia menerapkan atau memberikan teori tentang 5 teknik dalam menyusun pidato yang dikenal dengan the 5 canons of rhetoric. Apa saja itu? Yang pertama inventio atau penemuan, di mana yang dimaksud penemuan ini adalah penggalian topik dan menentukan metode persuasi yang paling tepat sesuai dengan bahan materi kita atau sesuai dengan audiens yang akan kita sampaikan materinya. Jadi calon audiens kita. Sehingga dalam penemuan ini sebenarnya adalah dalam tahap pencarian topik yang tepat. Kemudian dispositio, di mana di sini adalah penyusunan, di mana topik dan juga materi-materi yang sudah kita peroleh dari poin pertama itu selanjutnya kita susun menggunakan berapa bagian yang logis, yaitu disusun dalam pertama adalah pengantar, pernyataan, argumen, dan epilog atau penutup. Ya, kemudian elocutio, di mana elocutio ini atau gaya di sini adalah bisa jadi adalah pemilihan kata-kata, ya, verbal, pemilihan kata-kata dan bahasa yang digunakan bagaimana agar bisa tersampaikan kepada audiens. Kemudian memoria, di mana di sini adalah pembicara harus mengingatkan pesan yang ingin disampaikan. Bisa jadi adalah di sini ada istilah pengulangan pesan dari apa yang kita sampaikan, bahwa nanti audiens itu akan mengingat pesan yang sudah kita sampaikan itu. Kemudian pronunciatio, di mana pronon sama dengan pronunciation ini ya, yaitu penyampaian. Tapi ini ada menggunakan bahasa Yunani, ya, di mana pembicara menyampaikan pesannya. Di sini adalah ada acting. Nah, ini adalah ciri khas khusus dari Aristoteles, rekan mahasiswa, di mana Aristoteles ini sudah mulai menyampaikan yang namanya public body language atau acting ataupun bahasa tubuh yang dimana digunakan untuk agar pembicara itu bisa mengolah vokal dan juga gerakan tubuh. Itulah inovasi dari Aristoteles dan akan kita pelajari di public speaking ini. Selanjutnya munculnya istilah public speaking rekan-rekan mahasiswa di dalam buku Retorika Modern karya Jalaluddin Rahmat ya sudah mengungkapkan retorika modern itu dibandingkan dengan retorika zaman dulu atau zaman kuno. Di mana perbedaannya adalah kalau retorika zaman dulu itu bersifat teori saja. Hanya membahas konteks-konteks tertentu. Seperti Aristoteles tadi, konteksnya adalah konteks bagaimana menyusun pidato ya. Jadi pada sekarang ini rekan-rekan mahasiswa sudah dalam tahapan tidak hanya pidato public speaking itu, tapi sudah dalam tahap merambah ke pemandu acara, merambah ke penyiar, merambah ke presentasi dan lain sebagainya. Selain itu, rekan mahasiswa di zaman sekarang ini kalau retorika modern dikembangkan dengan pelibatan unsur teknologi, di mana untuk digunakan sebagai alat yang mendukung dalam penyampaian visual kepada audiens. Seperti dalam Arredondo 2000 yaitu visualisasi dalam berceramah ya selalu menjadi poin pemantik perhatian. Apa contohnya? Kalau kita menggunakan slide proyektor atau slide menggunakan layar proyektor atau LCD itu akan membantu kita kalau kita menggunakan video, kita menggunakan PowerPoint itu akan mendukung kita, membantu kita dalam memperoleh atensi dari audiens. Jadi
kalau bisa kita sampaikan, rekan-rekan kita simpulkan bahwa dari retorika modern dibanding retorika kuno tidak hanya dalam konteks pidato saja, tapi dalam pemanfaatan teknologi yang kita gunakan untuk mendukung bagaimana public speaking kita agar efektif dan juga optimal. Apa teknologi itu? Bisa jadi Anda menggunakan pointer ataupun pointer laser biasanya kita gunakan. Atau kita menggunakan layar proyektor, ya. Kita menggunakan PowerPoint, kita menggunakan video, itu bisa mendukung optimalisasi dari public speaking kita. Itu rekan-rekan mahasiswa perbedaannya retorika modern, sehingga muncullah yang namanya istilah retorika modern itu dinamakan dengan speech communication atau komunikasi pidato atau presentation atau public speaking, ya. Tuh. Kemudian definisi tujuan dan kegunaan. Definisi public speaking, ya, definisinya public artinya adalah orang banyak. Speaking artinya berbicara, sehingga public speaking adalah berbicara di depan orang banyak. Itu menurut arti dalam bahasa Inggris. Kalau kamus Merriam-Webster, yaitu the act of skill of speaking to a usually large group of people. Artinya adalah bahwa public speaking itu sebenarnya adalah aksi atau praktik ya, atau keterampilan di mana berbicara di depan publik atau banyak orang. Kalau MS Romley, di mana adalah semua aktivitas berbicara secara lisan, di depan orang banyak, termasuk mulai dari rapat, membawakan acara, mengajar, dan sebagainya, itu termasuk dalam public speaking. Definisi menurut Charles Bonner Sirait dalam buku The Power of Public Speaking menyampaikan bahwa public speaking sebenarnya adalah seni yang menggabungkan semua ilmu dan kemampuan yang kita miliki untuk dipraktikkan. Jadi public speaking tidak hanya seni dalam menyampaikan materi yang kita sampaikan, tapi juga kita kemampuan dan ilmu pengalaman yang kita miliki itu juga diperlukan dalam melakukan praktik penyampaian materi. Ya. Selanjutnya, definisi public speaking, kalau penggabungan dari beberapa definisi sebelumnya, ini menurut Ibu Melda Hasim, saya sendiri ya, saya rangkum rekan-rekan mahasiswa, public speaking itu sebenarnya adalah sebuah aksi, praktek, dan juga seni dalam menyampaikan materi atau pesan secara efektif. Ya, secara efektif. Efektif itu artinya adalah sesuai dengan tujuan, sesuai dengan target. Target itu apa? Target itu bisa jadi ada target waktu, target pesan yang diterima oleh audiens, ya, itu dikatakan efektif. Kepada khalayak umum dengan modal keberanian kita, kemampuan kita, keterampilan kita, dan ilmu yang kita miliki. Ya, jadi inilah modal-modal yang digunakan nanti untuk melakukan public speaking. Itu definisi public speaking, kemudian tujuannya sudah jelas untuk mempengaruhi, untuk mengubah opini, kemudian untuk mengajar, ya, kemudian untuk mendidik, memberikan penjelasan serta memberikan informasi. Kepada siapa? Kepada masyarakat, kepada khalayak umum di suatu tempat tertentu dan waktu tertentu. Ya, kegunaan public speaking bisa Anda pelajari ya untuk menyampaikan ide atau mempertahankan pendapat atau menyampaikan pendapat. Ya, jadi public speaking tidak hanya digunakan untuk memandu acara, berpidato, untuk presentasi, ya, penyiar, tapi juga untuk menyampaikan dalam pendapat di dalam sebuah diskusi atau untuk mempertahankan pendapat kita dalam sebuah diskusi. Jadi ada untuk mempengaruhi massa, ya. Kemudian untuk pidato, untuk presentasi, memimpin rapat atau diskusi, untuk menambah kewibawaan kita dan citra diri kita. Saya yakin rekan-rekan mahasiswa citra diri itu sangat penting sekali dalam Anda membangun public speaking, ya. Kemudian pengembangan diri kita, pembelajaran kepada orang lain begitu melalui pesan yang kita sampaikan, kemudian untuk mengikuti diskusi dan rapat dengan baik. Itu kegunaan public speaking bisa Anda pelajari nanti ya secara detail. Kemudian pentingnya kemampuan public speaking. Ya, kalau Anda ketahui bahwa public speaking itu rekan-rekan mahasiswa ternyata adalah mengambil andil poin urutan yang kedua, yaitu urutan ketakutan yang dirasakan manusia. Dari 10 ketakutan ini yang sudah dilakukan 2 macam survei di masyarakat Eropa, 1 sampai 18 itu adalah public speaking berada di urutan yang kedua. Ya, jadi rekan-rekan mahasiswa ternyata masyarakat Eropa, tidak hanya masyarakat Indonesia, itu juga public speaking merupakan ketakutan yang luar biasa menurut mereka. Sehingga
Anda ketahui, ini juga selain ketakutan, bagaimana mengubah ketakutan itu menjadi kunci sukses dalam masa depan kita. Jadi dari berdasarkan National Association of College and Employer USA, bahwa 1 sampai 20 ini rekan-rekan mahasiswa, di mana kemampuan komunikasi ini adalah kunci kesuksesan Anda di masa depan. Ya, selain akademik, selain kreatif dan seterusnya, kemampuan komunikasi adalah kuncinya. 4 adalah kemampuan interpersonal, bagaimana kita menyampaikan pesan dengan orang lain kepada orang lain. Kemudian kepercayaan diri. Kepercayaan diri juga membangun bagaimana kita berani berkomunikasi. 3 poin penting ini rekan-rekan mahasiswa dan ini akan kita pelajari dalam mata kuliah public speaking. Kemudian hal yang sering dialami ketika public speaking. Saya yakin rekan-rekan mahasiswa inilah yang sering Anda alami ketika public speaking. Bisa jadi tubuh gemetar, keringat dingin, ya, jantung berdebar kencang, sering merasa gugup atau grogi, ya, takut salah ucap. Nanti kalau salah ucap ditertawakan audiens, kemudian takut ngeblank ketika di tengah-tengah penyampaian public speaking, kemudian takut yang disampaikan itu tidak berbobot, tidak sesuai dengan yang diinginkan audiens, kemudian tidak menarik materi kita, takut tidak diperhatikan audiens ketika kita berbicara atau dikacangin ataupun dicueki, misalkan seperti itu ya rekan mahasiswa. Jadi rekan mahasiswa, ini semua ketakutan-ketakutan ini nanti akan kita pecahkan satu persatu melalui teknik-teknik public speaking yang benar. Sehingga ketakutan ada sebanyak 8 macam ketakutan ini dan mungkin masih ada banyak lagi rekan mahasiswa ketakutan yang Anda mungkin rasakan ketika melakukan public speaking, itu nanti akan kita pecahkan satu persatu dan kita atasi. Kemudian cara sederhana mengendalikan rasa takut, tanamkan sugesti bahwa kita itu bisa melakukannya dan harus melakukan itu. Kenapa harus? Ingat, kunci sukses masa depan kita adalah Anda mampu berkomunikasi. Yang kedua, kuasai teknik public speaking yang benar melalui mata kuliah public speaking ini. Yang ketiga, persiapkan materi atau naskah dengan baik. Seringlah latihan, praktek bisa bicara di depan cermin atau di depan orang tua kita, ya saudara kita, dan anggaplah diri kita lebih tahu atau lebih paham daripada audiens. Jangan rendah diri, ya, jangan merasa rendah diri, tapi Anda harus yakin bahwa audiens itu belum paham terhadap materi yang kita sampaikan dan kita lebih paham daripada audiens. Kemudian yang keenam, persiapkan fisik yang baik sebelum beraksi. Itu rekan-rekan mahasiswa cara sederhana dalam mengendalikan rasa takut. Kemudian prinsip public speaking itu yang pertama, prinsip motivasi, yaitu Anda harus menyampaikan di dalam ketika Anda melakukan public speaking harus menyampaikan manfaat atau pentingnya materi yang disampaikan. Jadi kemudian menggunakan audiens. Kita bisa harus mengenali audiens kita. Misalkan kita mengambil nama beberapa audiens kita untuk dijadikan sebagai contoh. Maka saya yakin rekan-rekan mahasiswa ketika Anda mengambil nama salah satu audiens itu atau beberapa audiens itu sebagai contoh dalam materi yang Anda sampaikan, itu mereka akan merasa tersanjung, dia akan merasa dihargai ataupun baik bagi audiens yang lainnya juga akan tertarik untuk mendengarkan. Kemudian membangkitkan rasa ingin tahu audiens. Bisa jadi dengan pertanyaan, dengan sebuah cerita yang memang itu adalah bisa membangkitkan rasa ingin tahu audiens bisa Anda gunakan. Ya. Kemudian prinsip motivasi selanjutnya prinsip perhatian, ya. Prinsip perhatian ini menyampaikan cerita menarik, misalkan begini, terlucu, aneh, misalkan ya, bahkan mungkin tragis, sehingga bagaimana cara agar itu tidak terjadi, misalkan seperti itu. Berbicara cara mencolok, mengucapkan kata yang keras di tengah-tengah pesan, ya, di tengah-tengah public, di tengah-tengah speaking kita, ya, atau penekanan intonasi di kalimat-kalimat tertentu yang merupakan itu penting, ya. Melakukan tindakan tertentu secara tiba-tiba, ya, spontan itu juga bisa menarik perhatian dari audiens. Kemudian menyajikan materi yang sesuai dengan kebutuhan audiens, ya. Itu trik-trik untuk menarik perhatian rekan-rekan mahasiswa. Kemudian prinsip keinderaan. Gunakan alat bantu untuk menstimulasi semua panca indera audiens. Misalkan kita gunakan proyektor, gambar, video, atau praktek ice breaking untuk agar audiens itu mampu menggerakkan tubuh mereka sehingga mereka nanti lebih semangat dalam mengikuti materi kita. Atau simulasi, ya. Jadi libatkan panca keinderaan dari audiens yang akan kita berikan materi. Kemudian prinsip pengertian.
gunakan kalimat yang mudah dipahami oleh audiens, pembicaraan yang sistematis terstruktur, di mana materi yang akan kita tulis harus terstruktur dan juga sistematis. Kemudian memo teknik membuat singkatan, ya, misalkan Bume menyampaikan misalkan untuk ketika mengajar ilmu statistika, Bume selalu menyampaikan skala pengukuran itu harus digunakan dengan istilah NOIR, nominal, ordinal, interval, rasio, atau menggunakan istilah-istilah yang itu dianggap lucu atau unik. Jadi itu jadi adalah bisa menggunakan untuk agar pengertian, agar pemahaman audiens lebih mudah. Kemudian teknik pengulangan, ulangi kata-kata atau pesan yang penting dalam pembicaraan Anda. Kemudian prinsip penggunaan, ingat bahwa materi yang Anda sampaikan harus berguna untuk audiens. Oke, rekan-rekan mahasiswa, cukup sekian untuk penjelasan materi Bu Melita di dalam mata kuliah Public Speaking hari ini. Ya, pertemuan yang kedua tentang konsep dasar public speaking. Semoga bermanfaat dan selamat melanjutkan dari tahapan aktivitas dalam learning management system, yaitu forum diskusi dan juga ada tugas yang harus Anda kerjakan. Terima kasih rekan-rekan mahasiswa. Cukup sekian. Kita akhiri pertemuan hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.